Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim rahimakumullah, seorang muslim dituntut untuk senantiasa selalu meningkatkan hidup dan kehidupannya, sehingga keberadaannya, hidupnya akan bermakna dan juga bermanfaat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat untuk sesama manusia yang lainnya. Untuk mencapai derajat tersebut, maka setiap muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk bekerja, untuk beramal saleh, untuk berinovasi, sehingga akan mengantarkan hidupnya yang lebih bermakna. Makna hidup di dalam ajaran Islam bukan sekedar mempertahankan hidup, bukan sekedar melihat realitas yang ada, tetapi hidup harus senantiasa lebih baik daripada kehidupan-kehidupan yang lalunya. Dan seorang muslim harus meyakini bahwa setelah hidup ini akan ada kehidupan yang lebih abadi, ada kehidupan yang lebih baik, yakni kehidupan akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Ad-Duha pada ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hari akhirat itu lebih baik daripada hari yang sekarang ini. Sahabat muslim rahimakumullah, setiap muslim yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, maka tentu harus dia senang untuk beramal saleh. Dan amal soleh inilah yang akan menentukan baik dan tidaknya seseorang dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quranul Karim, di surat An-Nahl, ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik ataupun kehidupan yang berkualitas. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa adanya hubungan antara amal soleh dengan iman seseorang, dan adanya hubungan antara amal soleh dengan kualitas hidup seseorang. Bahkan menurut tafsir Ibnu Katsir pada jilid 2 ayat ke-163, bahwa ayat tersebut merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, bahwa ketika dia beramal soleh yang sesuai dengan kitabullah dan juga tentu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan akan membalas di akhirat dengan balasan yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan hayatan thayyibah. Dalam pengertian lain, orang hayatan thayyibah itu adalah orang yang ketika hidupnya diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupannya, dan juga dia bisa mengatasi ketika mendapatkan ujian-ujian yang dia terimanya. Itulah hayatan thayyibah. Untuk itu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang beriman dan selalu harus beramal saleh. Selagi masih Allah memberikan kesempatan hidupnya, selagi Allah memberikan umurnya kepadanya, maka haruslah umur itu dihiasi dengan amal-amal saleh. Umur itu harus dijaga oleh kita dan dilaksanakan oleh kita dengan amal-amal kebaikan kita. Sahabat muslim rahimakumullah, nilai umur manusia ditentukan oleh kualitas amal yang diperbuat semasa hidupnya. Umur tidak akan bernilai sama sekali jika tidak diisi dengan amal saleh. Bahkan umur bisa menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala jika umur itu diberikan oleh Allah umur yang panjang, tetapi dia tidak melakukan amal-amal solehnya.
maka kita jangan sampai terjadi dalam diri kita melakukan perbuatan yang buruk. Nanti umur kita akan membinasakan kita. Selain umur tentunya adalah masalahnya waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita waktu. Waktu adalah hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Kualitas hidup seseorang juga ditentukan bagaimana dia bisa mengatur waktunya dalam kehidupan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim surat Al-Asr atau surat ke-103 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal saleh dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, jika kita ingin hidup kita berkualitas, maka perbanyaklah amal saleh kita. Insya Allah Allah masih memberikan kesempatan terbaiknya kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, terlebih di bulan yang seperti sekarang ini, bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan dengan amal-amal soleh kita. Dan ini akan menjadi bekal kehidupan kita nanti di akhirat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim akhir surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah berfirman, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ingin berjumpa dalam kondisi kita berjumpa dengan baik. Maka kata Allah, falyamal amalan shalihan, perbanyaklah saat ini dengan amal soleh kita. Tetapi ingat kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kalian ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit. Jamaah rahimakumullah, kesimpulannya, jika kita ingin hidup kita ini berkualitas, hidup kita ini bermakna, mari kita lakukan amal-amal kebaikan kita yang tentunya dasarnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kunci itu insya Allah, iman dan amal soleh, insya Allah akan menjadikan keselamatan hidup kita di dunia, kebahagiaan hidup kita di dunia, dan insya Allah akan dapat meraih kehidupan kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.